Ya sekarang itu Unang, salah semua. Kecuali Unang. Nggak ada Islam kecuali Unang di Indonesia. Nggak ada yang punya Quran kecuali Unang. Bung Karno kedua, Unang. Presiden pertama NKRI jilid 2, Bung Karno kedua, Unang. Di Indonesia. Nggak ada Islam kecuali Unang. Unang punya Quran. Kalau nggak semua nggak ada yang punya Quran kecuali Unang. Terus? Kalau punya Quran silakan baca ayat itu, tepuk dada seperti saya. Anda mengaku Bung Karno kedua aja. Saya akan obatkan jadi Bung Karno kedua Anda, dan saya akan taat kepada Anda. Apa yang terjadi pada Anda terjadi pula pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Doktor Debat ya. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap umat muslim dan muslimah sejak dari ayunan hingga liang lahat. Demikian pesan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik. Dalam hadis lain diterangkan, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Keutamaan dari penuntut ilmu ini juga mendapatkan ganjaran mulia dari Allah. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi pencari ilmu karena senang dengan apa yang dilakukannya. Yang jadi pertanyaan, bagaimana jika ada orang menuntut ilmu tanpa guru? Banyak orang mengatakan bahwa sekarang saya menuntut ilmu autodidak, belajar sendiri, baca sendiri. Bahkan ada yang bilang, saya nonton dari YouTube. Dan banyak orang-orang di sana yang belajar sendiri, yang berakhir dengan kesesatan. Sering kita dengar ungkapan, barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setan adalah gurunya. Kalimat ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab tasawuf dan tarekat. Ini disebabkan karena ilmu syariat, seperti ilmu fikih, tauhid, ilmu tasawuf, dan tarekat, adalah ilmu yang mengajarkan cara-cara dan kaidah-kaidah seorang hamba berhubungan dengan Allah. Jadi nggak bisa sembarangan. Sudah dikatakan, barang siapa yang tidak mempunyai guru, maka imamnya adalah setan. Imamnya adalah setan. Ngeri teman-teman. Ya, ngeri. Inilah yang terjadi dengan orang-orang yang mencoba belajar Quran tanpa guru dan berakhir menjadi murid setan. Kita ambil contoh para Polikarpus yang mencoba belajar Islam, belajar tentang Islam tanpa guru yang jelas. Contohnya Sofiatul, Ki Ahmad, dan sebagainya. Mereka mengatakan setelah mereka membaca Quran, mereka jadi membenci Islam. Mereka menjadi jijik dengan agama Islam. Mereka menjadi pingin menghancurkan agama Islam. Artinya apa? Setanlah yang menjadi guru mereka. Begitu juga dengan bapak tua satu ini, namanya Pak Unang ya, Pak Unang Saleh, seorang Syiah yang mengklaim dirinya adalah Soekarno kedua. Bayangkan teman-teman, dia mengklaim dirinya sebagai presiden kedua, melanjutkan Presiden Soekarno, dan menganggap bahwa Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, bahkan Pak Jokowi, itu adalah presiden yang tidak sah, presiden yang tidak benar, dan sebagainya. Ngeri teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat, ini nampaknya LCD-nya kena. Kalau kita cermati bagus-bagus, ini LCD-nya sudah kena. Bagaimana pernyataan dari Pak Unang? Ya, kita saksikan aja dalam diskusi ini ya. Jangan dianggap serius, inilah hasil kalau orang belajar tanpa guru, dan saya kasih contoh supaya kalian jangan meniru yang seperti ini. Oke, selamat menyaksikan buat teman-teman semua. Apa bedanya dengan kamu? Ya silakan baca. Al-An'am 153. 153. Ya, kenapa dengan ayat ini Pak Unang? Ya silakan baca. Oh, ini saya disuruh baca. Setelah baca Ya. gimana ini? Ya silakan baca.
Bisa nggak? Loh, ya bisa lah. Saya kan Ya orang Islam. baca dong. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Ya, kalau punya Quran ya, Anda, Ustadz kalau kamu punya Quran, tepak dada Anda. Siroti dan di sana. Wa anna hadza siroti, tepak dada di sana. Kalau punya Quran. Terus, enggak, ayat ini kenapa gitu loh? Iya, anak siroti aku kan. Siapa yang ngomong siroti ini? Iya, saya, Unang. Loh, enggak, dalam ayat ini maksudnya. Iya, saya, Unang. Loh kan Pak Unang belum hidup waktu ayat ini turun. Maksudnya, Iya, sekarang itu Unang, sekarang yang bicara Unang. kalau dulu siapa berarti? Ya, dulu Rasulullah. Dulu Rasulullah. Kalau Iya. selain Pak Unang salah semua berarti. Ya, sekarang itu Unang, salah semua. Kecuali Unang. Nggak ada Islam kecuali Unang di Indonesia. Nggak ada yang punya Quran kecuali Unang. Bung Karno kedua, Unang. Presiden pertama NKRI jilid 2, Bung Karno kedua, Unang. Di Indonesia. Nggak ada Islam kecuali Unang. Unang punya Quran. Kalau nggak semua nggak ada yang punya Quran kecuali Unang. Terus, Kalau punya Quran silahkan baca ayat itu, tepuk dada seperti saya. Anda mengaku Bung Karno kedua aja. Saya akan obatkan jadi Bung Karno kedua Anda, dan saya akan taat kepada Anda. Apa yang terjadi pada Anda terjadi pula pada saya. Silahkan. Maksudnya Siapa gimana Islam itu, di Indonesia? Siapa Maksudnya Islam di gimana? Indonesia? Saya Islam, punya Quran, gitu ya. Baca ayat itu, tepuk dada, saya nobatkan jadi Bung Karno kedua, saya akan taat padanya. Ya, apa yang terjadi pada Anda, pada dia terjadi pula pada saya. Silahkan, kalau ada Islam. apakah Kalau harus nggak ada ya saya Unang. Ya, kalau nggak ada saya Unang. Nih, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Unang. Silakan Terus, ya. enggak, maksudnya Ya, terus ada Islam saya di Indonesia enggak? Pertanyaannya, gimana? ada Islam di Indonesia ada? Enggak ada ya. Kecuali Unang kan gitu. Kalau ada Islam di Indonesia punya Quran enggak? Itu pertanyaannya. Punya, Loh, ya kan baca saya itu punya. ayat itu. Tepuk dada dan mengaku seorang Bung Karno kedua. Ya. Seperti Unang. Saya angkat dia menjadi Bung Karno kedua. Saya akan taat padanya. Apa yang diucapkannya saya akan taat padanya. Apa yang terjadi padanya terjadi pula pada saya. Gitu. Apabila ada orangnya. Kalau enggak ya Unang dong. Gitu. Siap, Iya. siap. Nah, siap. Silakan siapa saja ya. Undang siapa saja ke room ini, ke room Najah Media ya. Terus siapa saja orangnya. Mengaku saya seorang Islam, punya Quran. Ya. Baca ayat itu, tepuk dada, saya nobatkan jadi Bung Karno kedua, akan saya taat padanya. Apa yang terjadi padanya terjadi pula pada saya dah. Tepuk dada itu gimana? Gini. Ya ini ya. Wa anna hadza sirati, silakan Anda tepuk dada. Oh, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh, gitu ya. Ya betul. Oh. Terus nanti saya bisa jadi apa itu? Ya wali. Oh, saya bisa jadi waliullah gitu. Waliullah di Indonesia. Oh, keren. Berarti cara jadi waliullah itu membaca dada. surat ini ya. Mengaku Sirati Bung Karno kedua. mustaqimah. Ya. Oke, fattabi'u. Harus begitu ya. Jokowi presiden abal-abal. Ma'ruf Amin presiden gagu, wakil presiden gagu, MUI Majelis Ulama Iblis. Silakan. Iya, silakan. Iya. Pak Unang Depan, pernah belajar fikih. Hah? Gimana?
Pernah belajar ilmu fikih, Pak Unang? Ya silakan belajar. Fikihnya itu madhab apa? Mazhab apa? Saya Hmm, mazhab Jafari. Madhab Ja'fari. Oh, berarti Ya, Pak Unang Syiah ya? ya maunya Syiah. Tapi saya Oh, nggak diakui oleh Syiah, saya ditendang. oh awalnya Syiah, lalu sama Syiah ditendang gitu ya? Saya ditendang. Sekarang ya, Hmm. dari grup WA saya dikeluarin. Ya nggak Kenapa ada kok yang ngaku. dikeluarin Pak Unang? Sekalipun anak saya. Kenapa Pak Unang kok ditendang dari Syiah? Ya mengaku Bung Karno kedua. Karena ada Jokowi sekarang. Oh gitu. Nggak boleh ada presiden dua, harus dibunuh satu kan? Oh Atau seperti. dikerangkeng. Ya. Berarti sekarang ini presiden ini seharusnya bukan Jokowi tapi Pak Unang gitu ya? Iya. Mulai 1 Desember tahun 2023 itu harus Unang. Jangan Jokowi. Jokowi cepat serahkan mandat ke MPR. MPR serahkan mandat ke Unang. Unang nih ada pimpinan Islam Indonesia. Oke. Terus saya harus bagaimana anjir? Ya terserah Anda. Ikut Unang, Anda Muslim, Islam. Ikut Jokowi, Anda munafik. Munafik di bawah kafir dan musyrik. Oh gitu. Jadi masih tinggi Siap. kafir dan musyrik itu lebih tinggi daripada munafik. Jadi munafik ada fi darkil asfali minanar. Jokowi adalah Anjay. munafik Jokowi. Orang Anjay. Kristen dia mengaku Islam. Oke. NKRI ya. Saya Unang Bung Karno kedua Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 45. Siapa nih bertanya? Pak Akal? Halo? Monitor, Pak Akal? Pokoknya ini saya nggak punya rakyat seorang pun. Sekalipun anak saya. Nggak mau. Apalagi orang lain kan. Anak saya nggak mau kan. Marah pada saya. Ya. Dengan teman-temannya ya. Oke. Kalau dikucilkan, apalagi saya dikucilkan kan. Enak aja anak saya nggak mau, apalagi bapak. Ya kalau bapak mengakui, insya Allah ya besok kepada bapak akan datang satpol pp atau bareskrim untuk memeriksa. Satpol pp atau bareskrim kan. Apakah benar bapak mendukung Unang? Apakah dukung Jokowi? Oke. Berarti bapak lepas dari Jokowi, keluar dari ke Unang. Berarti bapak akan akan ditemui oleh Satpol PP minimal, ditanya kepada bapak. Saya dengar dari Satpol PP itu resikonya ada. Seperti Pak Abi Mujalis, kenal Abi Mujalis? Enggak kenal. Siapa itu Pak Unang? Itu adalah ulama ya, menurut saya. Saya angkat topi padanya, ilmunya tinggi ya. Dia menyatakan bahwa beat kepada Unang, bahwa saya adalah ya saya angkat jadi wakil presiden. Asal besok nanti ada bareskrim yang datang kepada Bapak untuk menanyakan, benar Bapak? Enggak, ya lenyap dia, enggak temuin lagi saya. Anjay. Seperti tadi, Bapak siapa yang tadi keluar nih, mundur? Oh, dia dokter akal dia itu. Dokter akal itu mundur nih. Minta bansos kepada saya. Banyak saya mah kalau udah diserahi mandat oleh Jokowi ya kepada saya, Jokowi serahkan mandat ke MPR serahkan mandat kepada saya, NKRI kepunyaan saya, kereta api kepunyaan saya, bank kepunyaan saya, negara NKRI kepunyaan saya, Unang berkuasa, ya. Terus saya. Visi misi Pak Unang kalau nanti jadi presiden apa Pak?
Mudah misi saya. Apa? Itu ya, pertama membenahi negara dengan jalan pemilihan umum ya, karena karena menurut saya yang benar presiden adalah Bung Karno ya, yang kedua adalah kudeta Soeharto itu kepada Bung Karno ya. Habibie adalah meneruskan Soeharto. Soeharto adalah kudeta terhadap Bung Karno menurut saya. Itu Habibie meneruskan Soeharto. Gus Dur itu adalah bukan meneruskan, reformasi kan, reformasinya reformasi gagal, hanya cuman perkembangbiakan partai aja Gus Dur itu, ya. Bukan reformasi, perkembangan biakan. Kalau ada reformasi zaman Habibie ya, maka Soeharto diadili, Habibie juga diadili, Wiranto diadili, Prabowo diadili, semua ya pejabat diadili. Ya, apakah benar ini korupsi dan nepotisme? Nggak ada ya, kan gitu. Menetapkan korupsi kan KKN itu ya, masalah reformasi itu KKN, korupsi dan nepotisme harus diadili ya. Bang, Jaksa Agung yang harus menetapkan kan, maka Jaksa Agung harus memeriksa ya, memeriksa Soeharto. Nggak ada yang kebal hukum di dunia ini ya. Masa ada manusia kebal hukum? Nggak ada yang kebal hukum ya, meskipun dia seorang apa, seorang ketua PBB. Ada ketua PBB? Nggak ada ya, ada juga sekjen. Ketuanya siapa ya? Untuk jadi wakil presidennya siapa kira-kira Pak Unang nanti? Belum punya rakyat seorang pun, masa saya menetapkan ya. Abi Mujalis tuh ya, saya angkat jadi wakil presiden. Cuman besok ya, kalau ada Satpol PP datang menanyakan, benar nih Pak Mujalis ini adalah diangkat oleh orang sebagai wakil presiden, ya betul kan, betul gitu ya. Apakah benar Unang presiden atau gitu, Anda sebagai wakil presiden, betul gitu. Maka Abi Mujalis, itu mau bohong-bohongan kan gitu. Oke. Bohongan itu mah hereuy di komal gitu aja udah. Kalau nanti umat Islam nggak mau milih Pak Unang gimana, Pak? Jangankan orang lain, anak saya kan marah. Ya, apa sebabnya? Dikucilkan kan oleh negara, juga dikucilkan oleh teman-teman, dikucilkan. Ya. Anak sendiri aja nggak mau nih? Ya, Bapak ente kan gitu. Dari mana ya tahu TikTok Bapak ente? Dari saya kan gitu. Kenapa saya teh kan gitu bertanya, nang dari mana dapat TikTok? Ya saya kan punya anak itu dagang di TikTok ya. Dagang di TikTok, saya ingin tahu, Neng, Bapak yang ingin tahu Neng di HP Bapak gitu. Coba gimana caranya ya? Sebelum menemui anak saya bertemu dengan komal-komal debat. Ya, kesukaan saya debat, nah di sana nggak menemukan nih anak saya sampai sekarang. Untuk apa? Ya, di rumah juga udah bertemu semua, udah tahu ya. Untuk apa cari anak saya kan gitu. Ya, cari komal nih, komal rawing, komal gali kubur, katanya banyak komalnya, sama Nur Ilahi banyak ya itu. Ya, tadi apa Pak? Singkatan apa? Singkatan KKN itu apa tadi? Singkatan KKN? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oh, okay. KKN kan? Itu kan mahasiswa itu tahun 98 itu Soeharto turun karena KKN gitu, menurut oleh rakyat dan mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, mahasiswa kecewa sekarang ya, yang harus diperiksa itu siapa? Prabowo kan, Prabowo dijadikan itu, maka demo ini nggak habis-habisnya demo kan gitu. Nah, terus kemarin pemilihan presiden itu antara Pak Anies, Pak Prabowo sama Pak Ganjar, Pak Unang milih siapa? Iya, kalau saya milih mereka berarti milih presiden abal-abal kan gitu. Berarti Pak Unang golput ya? Menurut saya presiden abal-abal itu dari 2, 3, 4, 5, 6, 7 abal-abal. Ya, apalagi ke presiden 8 amburadul kan gitu. Masa berarti Pak Unang golput kemarin?
Iya enggak, saya nggak ada undangan, nggak ada apa, nggak ada dari panitia. Oh iya, saya lupa. Yang boleh nyoblos itu yang waras, Pak. Yang nggak waras nggak boleh nyoblos, nggak termasuk. Ah, ya mungkin saya dianggap nggak waras mungkin. Mungkin seperti itu. Pak Unang juga nggak wajib sholat sudah, kan nggak sempurna akalnya. Jadi nggak Iya. wajib sholat. Menurut Menurut Unang. menurut Anda, menurut Terus Anda menurut siapa? menurut Anda yang harus masuk RSJ. Hmm. Siapa ini yang nggak waras, Anda atau saya? Pak Unang puasa nggak bulan Ramadan? Ya puasa dong. Nah, Kapan lebarannya itu? ya lebarannya itu terserah, umum aja, terserah ya. Orang lain lebaran, saya lebaran, orang lain enggak, saya gitu aja udah. Ya. Bagus itu. Ada salam dari malaikat Malik, Pak. Alaihissalam. Ya gitu ya. Jadi jangan, kalau saya disebut RSJ ya nggak bisa milih gitu ya. Siapa ini yang menyebut? Bukan RSJ, Pak. RSU, Rumah Sakit Unang. Jadi begitu ya. Islam nggak ada di Indonesia kecuali Unang. Quran nggak ada yang punya Quran kecuali Unang. Ya. Itu Unang presiden pertama NKRI Jilid 2, Bung Karno kedua, mulai 1 Desember tahun 2023. Ya, Jokowi itu abal-abal dari presiden kedua, abal-abalnya. Ya. Dari presiden kedua 3, 4, 5, 6, 7 abal-abal. Ya. Ya, puncaknya di sini, tanggal 1 Desember tahun 2023 nih, puncak nih ya. Puncaknya. Nah, Unang memproklamirkan diri karena nggak ada yang memproklamirkan diri ya, sebagai Bung Karno kedua dari dulu sampai sekarang. Saya juga sekarang dikucilin ya, dikucilin, nggak ada. Nah, dari WA saya banyak yang dikeluarin dari WA juga. WA juga banyak ini dikeluarin, dari sini dikeluarin, banyak juga yang nggak dikeluarin, yang nggak tahu, dia nggak tahu bahwa Unang itu adalah presiden. Jadi Sudah Pak Unang, sudah. Istirahat aja dulu Pak Unang, istirahat dulu. Mungkin beliau kecapean teman-teman.